Bismillah. Kalau misalkan setelah bulan Ramadan udah selesai nih, yakin gak sih Kak kalau dosa-dosa kita itu diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala? Kalau aku yakin, tapi ya jangan jadi kayak ngelakuin dosa seenaknya aja, soalnya nanti bakal diampuni gitu. Kalau untuk aku sendiri aku yakin sih itu, karena aku yakin Allah itu Maha Pengampun. Kita sebagai manusia juga pasti punya tempatnya salah dan dosa ya. Betul. Kalau itu urusan Allah ya, yang penting kita sudah kayak ngikutin yang sesuai dengan agama kita, kayak ya udah melakukan aja gitu. Kalau untuk urusan dosa diampuni atau enggak itu serahkan saja sama Allah gitu. Yakin gak yakin sih, yang penting kitanya mah ya maksudnya kayak ikhlas aja lah, jalanin itu aja gitu, tujuannya tuh buat Tuhan aja udah. Yakin sih, pernah ada ininya juga kan ya, tapi insya Allah sih yakin kalau setelah bulan puasa insya Allah dosanya bakal dihilangin lah. Amalan-amalan yang dilakukan di bulan Ramadan masih suka diterapin gak di bulan-bulan sebelumnya atau gimana? Aku enggak. Setelah hari biasa mungkin enggak begitu. Paling sebulan pertama doang aman. Pak Ustadz, setelah bulan Ramadan, apakah dosa-dosa kita itu diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala? Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukrulillah wala haula wala quwwata illa billah wa ba'du. Sahabat Merdeka yang dicintai Allah, kita mulai dengan cerita aja ya. Jadi cerita pada zaman Nabi Muhammad SAW, ada seorang sahabat yang dia melakukan atau dia melanggar aturan Allah pada bulan Ramadan. Nah, sahabat ini kemudian datang pada Rasulullah SAW dan dia berkonsultasi sama Nabi. Ya Rasul, saya telah melakukan sebuah dosa besar. Lalu kemudian Rasul bertanya, dosa apakah itu wahai sahabat? Sahabat ini mengatakan, saya telah melanggar aturan Allah pada siang hari di bulan Ramadan. Lalu kemudian Nabi bertanya lagi, iya dosa apa yang telah kamu lakukan itu? Apa kesalahan yang telah kamu lakukan? Lalu kemudian sahabat ini berkata, saya telah menggauli istri saya di tengah siang hari bulan Ramadan. Apakah itu termasuk dosa besar ya Rasulullah? Lalu kemudian Rasul berkata, dan kesalahan yang telah Anda lakukan itu masuk dalam kategori dosa besar. Maka wajib untukmu, pertama, kalau melakukan dosa besar di saat bulan Ramadan, dalam hal ini menggauli istrinya di siang hari ya, maka dia harus berpuasa selama 2 bulan berturut-turut atau 60 hari. Kaget sahabat, ya Rasul 1 bulan aja saya nggak kuat ya untuk nahan hawa nafsu nih gitu, apalagi 2 bulan berturut-turut lagi. Lalu kemudian Rasul berkata, kalau begitu kamu harus memberi makan orang miskin selama atau sebanyak 60 orang selama 60 hari. Lalu kemudian sahabat ini juga mengeluh lagi, ya Rasul, saya ini orang gak mampu, gak punya apa-apa Rasul gitu kan. Lalu kemudian Rasul berkata lagi, ya udah kalau gitu, ini ada korma, ada gandum. Tolong kamu sedekahkan kepada orang paling miskin di daerahmu atau di kotamu. Lalu kemudian sahabat tersebut berkata, ya Rasul, to be honest nih, kalau boleh jujur, saya ini adalah orang paling miskin di desa saya. Gimana dong Rasul? Lalu kemudian Rasul berkata, ya sudah kalau gitu ini ambil dan kamu makan buat keluarga kamu. Nah, dari kisah tersebut kita melihat bahwa sahabat tersebut telah melakukan kesalahan besar. Pertama, ya. Tapi dengan rahmat Allah, justru dia diampuni oleh Allah dan malah dikasih hadiah sama Nabi. Ya, ini kan hidayah namanya. Ini adalah sebuah karunia dari Allah. Ada kisah lainnya. Mungkin sahabat Merdeka pernah dengar cerita tentang seorang preman yang telah membunuh kurang lebih 99 orang. Dia datang kepada seorang ustadz atau kiai di kampung tersebut. Lalu kemudian dia
berkonsultasi sama ustadz tersebut ya. Ustadznya masih muda. Dia bertanya, "Wahai ustadz, saya telah melakukan dosa besar. Apa itu dosamu?" "Saya telah membunuh 99 orang." Wah, kata ustadz gini, "Wah, parah kamu. Udah, kamu mendingan ini aja deh, berpasrah diri aja deh. Siap-siap aja lah gitu. Karena neraka telah menunggu kamu gitu. Siap-siap kamu masuk neraka lah." Dibilang kayak gitu sama ustadznya. Si pemuda itu kan kesel ya. Orang mau konsultasi, mau dapat ketenangan, malah divonis seperti itu. Akhirnya tanpa pikir panjang lebar dibunuh ustadz itu. Jadi genap 100 orang. Lalu kemudian karena dia masih mempunyai keinginan yang besar untuk bertaubat atau menjadi orang yang lebih baik lagi, didatangi lagi ustadz lainnya atau kiai lainnya atau ulama lainnya lah gitu. Dia kemudian berkonsultasi. Dia bertanya pada ustadznya, "Wahai ustadz, saya telah membunuh orang 100 orang. Kemarin sebenarnya 99, tapi saya konsultasi sama ustadznya malah memvonis saya. Terus saya bunuh juga gitu kan. Jadi genap 100 orang. Bagaimana itu ustadz?" Lalu kemudian ustadz tersebut atau kiai tersebut atau ulama tersebut mengatakan, "Wahai saudaraku, ingatlah, dosamu memang banyak, tapi sesungguhnya ampunan Allah lebih besar dibandingkan dosamu. Kalau kamu memang mau menjadi orang yang baik atau mau mendapatkan hidayah dari Allah, silakan kamu hijrah ke desa tersebut atau desa lain." Disebutkan salah satunya desa lain lah gitu. Lalu kemudian, "Baik, insya Allah saya akan hijrah ke desa tersebut." Nah, di tengah perjalanan setelah jauh, qadarullah, ternyata orang pemuda tersebut meninggal dunia. Entah sebabnya karena kecelakaan atau lainnya gitu. Yang pada akhirnya meninggal. Nah, dalam sebuah riwayat disebutkan di dalam kubur ini malaikat Mungkar Nakir berdebat nih. Bertanya, ini kira-kira masuk surga apa masuk neraka gitu. Sampai akhirnya Jibril turun kemudian memberikan menyampaikan pesan dari Allah untuk mengecek udah sejauh mana niat si pemuda tersebut untuk dia bertaubat. Ternyata dia sudah melewati dari setengah perjalanan. That's it. Masuk surga dan langsung diampuni Allah. Nah, inilah salah satu kisah yang bisa kita ambil ya, saudaraku sekalian, bahwa sesungguhnya kita ini memang tidak pernah terlepas dari salah dan dosa. Ya. Selama kita yakin atas ampunan Allah, selama kita mempunyai azam yang kuat untuk kita bertaubat, memohon ampun, apalagi di bulan Ramadan ini gitu. Kita yakin nih sama Allah ya, atas apa yang sudah kita ikhtiarkan, sudah kita perjuangkan di bulan Ramadan ini, melawan hawa nafsu ya. Kemudian sedekah kita juga pol-polan, ibadah kita juga kita kuatin. Yakin aja sama Allah, Allah pasti akan menerima amal ibadah kita. Wala ta'asu min rahmatillah. Jangan pernah kita sekali-sekali berputus asa terhadap rahmat Allah. Apalagi di bulan Ramadan ini. Yuk, kita sudah di penghujung akhir Ramadan. Jangan lupa, nanti setelah Lebaran kita sambung dengan 6 hari puasa di bulan Syawal. Mudah-mudahan Allah terima semua amal ibadah kita. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.